Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah teman-teman semua bisa bergabung via Zoom untuk pertemuan perkuliahan yang kedua ya. Yang perkuliahan sebelum TS, Ketua Tim Pak Dr. Ahyani mengamanahkan ke saya untuk sama-sama kita membahas tentang empowering leadership atau kepemimpinan pemberdayaan, dan setelah TS nanti beliau yang akan melanjutkan. Tema bahasan kita yang pertama itu terkait dengan overview mengenai manajemen, mengenai kepemimpinan, dan terkait dengan pemberdayaan. Yang pertama itu persoalan dengan manajemen. Yang sama-sama kita sudah ketahui bahwa ada 4 fungsi pokok dari manajemen, ya Bapak Ibu. Yang 4 fungsi itu terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, sampai bagian yang terakhir terkait dengan controlling atau pengendalian. Beberapa fungsi ini ada berbagai macam, tergantung pada prinsipnya. Secara umum itu bisa dikatakan sama. Terkait dengan perencanaan, Bapak Ibu, itu tidak terlepas dari peran manajer yang di dalamnya ada 5 hal yang ternyata itu menjadi peran yang penting sebelum melaksanakan beberapa fungsi manajemen itu tadi. Yang pertama itu terkait dengan kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi ketika ada seseorang pemimpin yang pandai berkata-kata, pandai berkomunikasi, itu malah justru menjadi bagian atau hal yang penting. Bagian yang penting untuk menyampaikan ide, gagasan, apa yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Kemampuan komunikasi jika tidak dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer, maka ketika akan menyampaikan gagasan atau ide, maka tidak akan tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua menjadi perencana. Ya. Itu salah satu fungsi manajemen yang pertama. Saya mengatakan bahwa perencanaan yang baik itu sudah menjadi bagian dari sebagian besar keberhasilan sudah didapat. Selain perencanaan, ternyata juga mampu mengkoordinasi. Koordinator ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena pada prinsipnya kemampuan dan kekuatan dalam berkoordinasi itu tidak terlepas dari apa ya, bisa dikatakan intuisi yang bersangkutan, pengalaman yang bersangkutan, kuat tidaknya pengaruh dalam koordinasi tidak terlepas dari itu semua. Kemudian penyelenggara ini sebagai komando dalam melaksanakan apa yang direncanakan, menjadi pimpinan ketika melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Nah, bagian akhir itu ternyata juga mengawasi dengan tujuan pelaksanaan sesuai dengan target atau tidak. Kemudian ada hal yang menyimpang dari tujuan atau tidak. Ini pentingnya pengawasan. Sehingga ketika ada hal yang mungkin kurang tepat, itu bisa dievaluasi. Kalau toh semua bisa berjalan dengan baik, tentu ada evaluasi dalam rangka tujuannya untuk meningkatkan. Dan peran ini semua bertujuan untuk
mengelola bagaimana supaya rencana ke depan itu bisa tercapai. Dalam perencanaan itu bagian awal ya untuk melaksanakan program itu kita harus tetapkan dulu 3 hal, yang pertama visi dan misi, kemudian tujuan, kemudian proses perwujudan. Dalam visi misi ini sering dalam lembaga Bapak Ibu ya kerja, visi dan misi sering dijadikan sebagai pertanyaan pertama, bahkan informasi pertama yang ingin diketahui terkait dengan apa namanya tujuan umum dari lembaga, mengapa organisasi ada, apa yang akan dicapai, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tujuannya. Ini dalam tujuan panjang yang cakupannya mungkin lebih kecil atau mungkin cakupannya lebih luas, yang kita bisa memprioritaskan berdasarkan skala pencapaian. Ketiga adalah proses yang berkelanjutan. Ini kita bisa menggunakan analisis SWOT tentang apa namanya kekuatan kita, kelemahan apa yang harus kita atasi. Nah, antara kekuatan dan kelemahan ini ternyata ada pada diri internal. Kita yang menguasai, kita yang mengendalikan. Tapi ketika pada potensial eksternal, yang itu ada peluang, kemudian ada ancaman, itu di luar kendali. Nah, ketika kita berhadapan pada hal yang di luar kendali, maka solusi yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan potensi internalnya, terutama kekuatan. Dalam konteks lembaga, potensial internal ini bisa dikendalikan oleh manajer, oleh pimpinan. Tapi ketika sudah bicara pada potensial eksternal, itu lingkungan yang menentukan, baik lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, yang gitu. Jika memang itu mendukung pencapaian visi misi, maka ya itu yang perlu kita atasi. Nah, dalam perencanaan Bapak Ibu itu ada bentuk yang perlu diperhatikan tahapan ini. Yang pertama terkait dengan strategi perencanaannya. Kita tetapkan di situ jangka panjang, jangka pendek, tujuan yang akan dicapai secara khusus, secara umum. Dan ini ditetapkan oleh top manager, pimpinan tertinggi. Tahap yang kedua itu tentang perencanaan taktis yang lebih spesifik, lebih pendek jangkanya, dan tujuannya jelas. Ini diidentifikasi oleh manajer lini, manajer yang berada di bawah perintah top manager. Selanjutnya, setelah kita menentukan taktisnya, kemudian adalah perencanaan operasional. Bagaimana strateginya, bagaimana penjadwalannya, nah, itu kita tetapkan pada perencanaan operasional. Dan bagian terakhir adalah yang contingency planning, backup. Kira-kira jika terjadi hal-hal yang nanti mungkin akan gagal atau tidak berhasil, gitu ya. Nah, itu kita evaluasi, kita tinjau lagi, kita berikan plan A, plan B yang nanti menjadi solusi alternatif ketika perencanaan itu ada hal-hal yang menjadi kendala. Kemudian fungsi yang kedua terkait dengan peran fungsi manajemen tadi ya, itu adalah fungsi pengorganisasian. Dalam fungsi organisasi ini, Bapak Ibu, itu perlu kita perhatikan. Ya, penempatan orang, penempatan SDM, penempatan sumber daya, itu tidak terlepas dengan, jadi kita harus menyesuaikan itu. Tugasnya apa, maka didukung keterampilan apa, jangan sampai salah tempat. Privilege yang selama ini kita perhatikan di dunia politik, dunia penguasa itu sangat tidak tepat.
Karena ya kita tahu jika satu urusan dikelola oleh orang yang tidak ahlinya, maka akan terjadi hal yang justru malah memberikan pengaruh tidak baik. Kemudian pilih dari unit-unit itu siapa yang bertanggung jawab, pemangku kepentingan. Ya. Sehingga ketika kita mendelegasikan, mengkoordinir, itu mudah. Cukup tuju satu orang siapa yang bertanggung jawab di situ. Nah, baru setelah itu dari penanggung jawab itu berikan staf-staf sebagai pembantu kerja. Sehingga mereka dalam aktivitas kerjanya itu bisa bekerja sama dalam tim. Ini konteks peran dalam fungsi manajemen di bidang organisasi. Bapak Ibu, yang dalam konteks organisasi ini ada satu manajemen piramid ya, struktur. Jadi struktur piramid ada top manajemen, ini bagian dari pimpinan, middle management, itu mungkin kepala divisi, kemudian lain mungkin departemen tertentu, ada kepala departemen, kepala bagian, dan yang paling bawah adalah bisa karyawan. Kalau Bapak Ibu adalah kepala sekolah yang mungkin guru, staf. Nah, tiap posisi ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Tentu dalam posisi yang tertinggi adalah ide dan gagasan yang paling banyak dituntut. Posisi tertinggi, nah Bapak Ibu yang menempati posisi top management, leader, sebagai pemimpin, itu yang diharapkan adalah ide dan gagasannya. Kalau teknis itu bagian employees yang mengerjakan. Baik, dalam pengorganisasian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada hal-hal yang dibutuhkan dan kita harus sesuai menempatkannya. Kedekatan penting, hubungan penting, ya. Tetapi memperhatikan keterampilan atau kompetensi itu jauh lebih penting. Jangan sampai persoalan yang diserahkan untuk bisa diselesaikan itu malah justru diselesaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, ada beberapa keterampilan yang sama, keterampilan terkait dengan keterampilan teknis. Nah, ini biasanya karyawan, staff, keterampilan teknis ini betul. Mereka mengerjakan ini keterampilan terkait dengan hubungan manusia. Kemampuan yang banyak dituntut bagi middle manager, top manager, yang bagaimana bisa mengkondisikan kerjasama tim. Ya, keterampilan terkait dengan bagaimana mengkoordinasikan, menggerakkan sumber daya yang ada bisa berfungsi dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Ini keterampilan yang dimiliki oleh pemimpin. Bagaimana membuat sebuah konsep, ide, gagasan yang terukur, yang terencana, bahkan dari awal sampai pencapaian tujuan itu runtut dan setiap unit, bagian, bahkan sampai tingkat paling bawah itu bisa memahami itu. Ini keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Yang keempat tentang fungsi manajemen itu adalah pengendalian, Bu. Pengendalian. Ini tahapannya dari pengendalian yang kita lakukan. Bagaimana tentang standarnya, kemudian memonitoring dan memantau bagaimana performa yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan oleh para karyawan atau pegawai. Kemudian membandingkan antara hasil dengan yang menjadi standar kita. Ini bagian untuk meningkatkan meningkatkan kinerja.
yang sudah dilakukan, yang sudah dicapai, ini sesuai standar atau tidak. Tentu idealnya adalah sesuai standar. Akan lebih bagus lagi jika sudah melampaui standar jauh lebih tinggi misalnya. Itu lebih bagus. Nah, kemudian ketika ditemukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai standar, ya cukup komunikasi itu dibahas, dievaluasi, dikomunikasikan sehingga ada solusi yang bisa didapat. Solusi itu pada tahapan kelima, jika memang perlu aksi, perlu koreksi untuk bisa sesuai dengan tujuan awal, ya maka lakukan. Hanya masalahnya standar itu realistis atau tidak, terlalu tinggi atau tidak, itu menjadi bahan evaluasi. Ini bagian yang fungsi manajemen yang keempat. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung menyampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian fungsi apa namanya variabel yang kedua, jika tadi yang pertama kita membahas tentang manajemen, maka yang kedua ini adalah tentang kepemimpinan atau leadership. Definisi secara teori, ya, pemimpin adalah seorang yang diakui atau memperoleh pengakuan dari anggota sistem sosial dan berhak atau memiliki kekuasaan untuk dalam situasi tertentu menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan itu. Pada prinsipnya bagaimana proses kepemimpinan ini bisa mencapai tujuan tentu dengan cara yang bisa dipahami oleh semua yang dipimpin sehingga mampu menggerakkan anggota untuk bekerja sama melaksanakan kegiatan itu. Ini dituntut proses, ada apa namanya konsep kepemimpinannya, kemudian yang paling penting adalah kemampuan dalam memimpinnya itu. Nah, kalau ini bisa dikonsep dengan baik sehingga itu bisa rencana dengan baik, maka dalam mencapai tujuan tentu tidak banyak hal atau hambatan yang akan mengganggu. Hanya masalahnya Bapak Ibu dalam konsep leadership ini ternyata baik pimpinan, middle ataupun karyawan itu masing-masing memiliki motivasi yang ada dua konsep ya terkait dengan motivasi itu, dari motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini cenderung pada kesadaran dari orang yang kita pimpin. Mereka punya motivasi apa, mereka punya keinginan apa dalam diri mereka. Kemudian yang kedua dari pemimpin organisasi sendiri. Bagaimana pemimpin memberikan semangat, memberikan support kepada yang dipimpinnya untuk bisa melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab. Nah, ketika ini bisa diramu, bisa ketemu, saling support, maka akan memunculkan perilaku individu ini. Perilaku individu ini dalam melaksanakan satu kegiatan. Jika memang itu berdampak positif, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari orang-orang yang dipimpin, ya tentu perilakunya akan sangat mendukung dalam pencapaian dan penyelesaian dari tugas yang diberikan. Kemudian, ini ada hal yang ternyata menjadi faktor pemimpin itu mampu dalam mencapai tujuannya, dalam melaksanakan fungsinya itu apa yang melatar belakangnya. Ternyata orang yang memiliki pengalaman masa lalu lebih banyak tentu itu akan menjadi faktor penguat dalam dia mengambil keputusan. Lebih bijaksana, lebih tepat, sehingga tingkat ini menjadi guru yang terbaik. Kemudian yang kedua itu intuisi, Bapak Ibu. Intuisi ini adalah kemampuan yang dimiliki berdasarkan insting. Insting leadership yang dimiliki. Ya, tidak berdasarkan textbook, teori, tapi insting
tingkat kecerdasannya tinggi, pengalaman performanya cenderung baik biasanya. Kemudian yang ketiga tentang keberanian mengambil risiko. Banyak orang yang memahami konsep, mengetahui hasil dan risiko, ya, mengetahui bahwa seharusnya seperti ini, tetapi terkait dengan keberanian ini tidak banyak yang memilikinya. Cenderung pada orang yang relatif mencari aman, tidak mau, bahasa sederhananya, tidak mau ribut dengan yang lain. Padahal kalau memang itu menjadi sebuah dasar aturan, ya tentu perlu disampaikan. Apapun risikonya, ya kita sudah bisa mempertimbangkan bahwa itu memang sebuah kebenaran, ya perlu disampaikan. Tentu dengan tahapan yang bisa menyelesaikan, bukan malah menimbulkan masalah baru. Kemudian kemampuan analisis, Bapak Ibu. Berpikirlah hari ini, berbicaralah esok hari, gitu ya. Saya pikir ini bagian dari analisis bagaimana memahami sesuatu sebelum bertindak, itu akan menghasilkan satu keputusan yang lebih tepat. Kreativitas, pengetahuan teoretik itu sangat terkait, dan yang paling terakhir adalah optimis, tekad untuk meraih keberhasilan. Nah ini jarang yang pokoknya saya harus berhasil, optimis. Nah, akan sukses jika pemimpin mampu mengkomunikasikan visi dari lembaga itu dengan baik. Yang lebih penting bahwa Ibu, nah ini, saya memahami, tetapi pada prakteknya nilai-nilai itu biasanya cenderung tidak banyak diperhatikan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Bahkan cenderung ada yang malah justru menurunkan nilai perusahaannya sendiri, nilai lembaganya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mempromosikan etika perusahaan, kode etik perusahaan, kode etik lembaga. Dan jika memang nanti perlu adanya pergantian atau perubahan, ya lakukan. Itu sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan situasi yang memang perlu untuk melakukan itu. Nah, kepemimpinan ini Bapak Ibu ada 3 gaya. Pertama tentang autokratis, yang kita kenal dengan otoriter gitu ya. Kemudian demokrasi, dan yang ketiga adalah bebas mengendalikan. Dalam konteks pemberdayaan Bapak Ibu, itu gaya kepemimpinan yang digunakan adalah bebas mengendalikan. Di dalam konteks kepemimpinan dan pemberdayaan itu pada gaya kepemimpinan bebas mengendalikan. Kemudian selain ada gaya, ada tipe yang itu dipraktikkan masing-masing personal terkait dengan kemampuan leadership-nya. Ada yang rasionalis, ada yang politis, ada yang manusiawi, bahkan ada yang budaya. Kemampuan-kemampuan ini bisa dikatakan sebagai pendekatan. Kita pahami, kita cermati lingkungan organisasi kita, lingkungan lembaga kita itu punya tipe, karakter, dan model seperti apa. Maka penyesuaian itu menjadi hal yang penting. Yang ketiga, yang terakhir nih Bapak Ibu, yang jadi salah satu kekhawatiran dan pemberdayaan yang diawali dengan bagaimana memanage dengan baik. Jadi pemberdayaan itu memberikan kewenangan
jawab. Malah jam. Bapaknya mental ini. Pikirku sinyalku aku sampai naik ke atas. Masih terdengar suara saya? Masih Pak, siap. Dengar Pak. Bilang lagi bapaknya. Sudah bergabung kembali Bapak Ibu ya. Jadi lanjut. Iya, Pak. Suaranya Jadi Bapak lanjut Bapak Ibu. Terdengar putus-putus, Pak, Pak. putus-putus. Maaf nih Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Konsep dan dimensi dari kepemimpinan dan pemberdayaan. Ada dua konsep dan terkait dengan kepemimpinan pemberdayaan. Nah, ini menarik. Konsep yang pertama contoh. Jadi kita jika ingin memberdayakan pegawai, staf, karyawan atau mungkin tim kita yang lain, maka perlu menjadi contoh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, cara memimpin dalam mengkoordinir anggota timnya. Jadi tentu dari sekian banyak yang kita jadikan sebagai anggota tim, masing-masing punya karakter, kemampuan yang tentu berbeda-beda. Maka ya kita harus bisa mengkondisikan perbedaan itu dalam satu standar. Sehingga kita dalam memberikan koordinasi, memberikan arahan, itu bisa diterima semua. Kemudian yang ketiga, konsepnya yaitu kita libatkan mereka, partisipatif decision making. Dalam pengambilan keputusan kita libatkan mereka.
Bagi Bapak Ibu yang guru tentu sering mengaktifkan suasana kelas dengan melibatkan peserta didik agar proses pembelajarannya bisa lebih hidup gitu ya. Begitu juga dalam lembaga organisasi, ketika kita melibatkan anggota tim, karyawan, pegawai yang lain dalam proses pengambilan keputusan, maka tentu akan lebih banyak masukan yang bisa kita dapat. Walaupun memang butuh proses lebih lama, karena tentu akan terjadi pro dan kontra. Kemudian yang keempat adalah ketika sudah melibatkan, sudah memberikan arahan, bisa memberikan contoh, maka perhatian dari pemimpin itu juga perlu dikedepankan. Apa yang diharapkan karyawan, apa yang diharapkan pegawai, staf itu juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Sehingga ketika pegawai merasa bahwa apa yang menjadi kebijakan pimpinan itu sesuai dengan motivasi pegawai, maka kinerjanya, performanya tentu akan bagus. Inilah pemberdayaan. Kemudian yang terakhir adalah penyebaran informasi perusahaan. Informasi apapun terkait dengan perusahaan yang itu memang menjadi hal yang perlu diketahui oleh organisasi, oleh perusahaan, oleh pegawai, oleh staf semuanya, maka sampaikan sehingga karyawan paham, pegawai paham apakah perusahaan ini masih sesuai dengan apa yang mereka perkirakan, yang mereka harapkan. Ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua itu pahamkan, sama-sama mengetahui apa nilai dari tujuan mereka beraktivitas. Kami sebagai pengajar, sebagai pengampu mata kuliah tentu juga ingin memahami apa tujuan dari Bapak Ibu menempuh mata kuliah, tujuan Bapak Ibu menyelesaikan program pendidikan di level magister. Jika itu diketahui, tentu kita juga akan lebih mudah memberikan sebuah konsep untuk bagaimana pencapaian tujuan itu bisa tercapai. Dan yang kedua, efikasi diri atau self efficacy, keyakinan individu pada kemampuannya, yakinkan bahwa karyawan itu punya kompetensi yang mereka mampu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan bisa lebih standarkan. Kemudian yang ketiga, tentang determinasi diri. Jadi individu itu memiliki pilihan untuk memulai dan mengatur aktivitas mereka. Kita berikan ruang selama masih dalam koridor pencapaian tujuan organisasi dan tidak melanggar. Tentu ya kita berikan ruang itu. Saat pertemuan pertama kita pernah membuat game kan ya. Silahkan menentukan pilihan sesuai yang diinginkan, gitu kan ya, sesuai yang diharapkan, tetapi masih dalam batasan-batasan atau koridor yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah dampak, tingkat pengaruh yang dapat diberikan individu. Konsep ini seberapa besar pemimpin bisa memberikan pengaruh, berapa jauh pemimpin mampu memberikan support hingga menciptakan iklim yang bisa terjadi. Selanjutnya, ini terkait dengan dua pembahasan yang kita lakukan tadi, Bapak Ibu, kepemimpinan dan pemberdayaan. Apa hubungannya antara pemberdayaan dan kepemimpinan? Jadi pemahaman terkait dengan kepemimpinan itu, Bapak Ibu, intinya ada dua. Ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Itu konteks kepemimpinan.
Kalau pemberdayaan ya relatif sama, ada yang memberdayakan dan ada yang diberdayakan. Ini terkait dengan satu memaksimalkan potensi diri. Pemimpin berperan dalam pemberdayaan. Pemimpin sangat berperan dalam memaksimalkan pemberdayaan. Lebih jauhnya, pemimpin sangat berperan dalam mencapai tujuan yang diusahakan melalui pemberdayaan yang dilakukan. Maka berikan motivasi, berikan kepercayaan, dan identifikasi potensi yang ada. Dalam pemberian motivasi, Bapak Ibu, ini dengan dilakukan pengikutsertaan karyawan pegawai pada pekerjaan yang dilakukan bersama. Ada kalanya pekerjaan dilakukan sendiri supaya fokus, tapi lain waktu juga perlu untuk mengikutsertakan karyawan pada pekerjaan yang dilakukan bersama, sehingga bisa membandingkan benchmark. Kemudian yang kedua itu tentang pemberian kepercayaan. Ketika pemimpin memberi keyakinan pada bawahan bahwa mereka mempunyai kemampuan tersendiri, tentu ini menjadi penyemangat buat karyawannya. Meningkatkan bisa di yang terakhir adalah identifikasi potensinya. Kemampuan melihat potensi ini harus diimbangi dengan pengembangan potensi pegawai yang diarahkan untuk kepentingan bersama. Kenapa identifikasi potensi ini perlu dilakukan terus terjadi? Perkembangan kompetitor, bahkan perkembangan teknologi itu akan terus terjadi. Nah, ada potensi-potensi yang juga perlu dikembangkan untuk mengimbangi perubahan yang terjadi itu. Menjadi pembelajar setiap waktu. Tujuannya apa? Supaya potensi yang ada dalam diri ini bisa meningkat terus seiring dengan peningkatan perubahan yang terjadi. Bapak Ibu berani memutuskan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan jenjang pendidikan juga bagian dari meningkatkan potensi yang dimiliki. Nah, proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pimpinan tentu tidak berjalan mudah begitu saja ya. Ada beberapa hambatan pasti sebagai bentuk ujian atau sebagai bentuk ketika menghadapi suatu persoalan apa yang perlu dilakukan. Ada beberapa hambatan Bapak Ibu yang ini sering dihadapi ketika dalam proses menerapkan kepemimpinan dan pemberdayaan ini. Yang pertama, hambatan itu dari pemimpin sendiri. Begini Bapak Ibu, ketika kita memberdayakan karyawan atau pegawai, ya ada yang berpandangan bahwa pemimpin akan kehilangan kewenangan, gitu ya. Pemimpin akan kehilangan kekuasaan karena keputusan hal yang dilakukan itu diserahkan oleh karyawan atau pegawai. Nah ini jika berpikiran seperti itu, maka pemberdayaan tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, hambatan itu justru datang dari pegawainya. Kekurang sadaran akan potensi yang dimiliki. Banyak kita lihat sebuah organisasi, bahkan sebuah negara, hanya berganti seorang pemimpin, perkembangannya, kemajuan itu bisa berubah secara signifikan.
di lembaga sekolah tempat Bapak Ibu misalnya, hanya dengan berganti kepala sekolah, ternyata kepala sekolahnya memiliki kompetensi yang bagus, itu ternyata bisa mengubah performa para guru dan staf yang ada, yang selama ini pemimpin sebelumnya tidak memaksimalkan itu. Dan yang terakhir terkait dengan budaya. Ya, biasanya budaya kerja di lingkungan lembaga yang berorientasi laba itu cenderung budayanya aktif ya dalam bekerja, pencapaian target, pencapaian tujuan harus tercapai. Tapi kalau untuk lembaga-lembaga publik yang mohon maaf ini ya relatif lembaga pemerintah gitu, budayanya cenderung berbeda, tidak seaktif layaknya lembaga yang berorientasi laba. Nah, ini hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pemimpin dalam melakukan konsep pemberdayaan. Lalu bagaimana Bapak Ibu menghadapi ini semua? Apa ini yang perlu dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan itu? Ini Bapak Ibu, hambatan bisa diatasi dengan beberapa hal. 5 poin ini mungkin Bapak Ibu sudah memahami, sudah mengetahui, namun belum tentu bisa menerapkan dengan baik, karena ini terkait dengan kemampuan, terkait dengan kompetensi seorang pemimpin, bagaimana melakukan pendekatan secara personal sehingga pegawai, karyawan, staf yang mungkin enggan untuk melakukan, bahkan tidak mencapai target yang diharapkan. Ini terkadang kalau pendekatan personal dilakukan dengan baik, bisa mengatasi hambatan-hambatan tadi. Kemudian bisa jadi potensi yang dimiliki karyawan itu salah tempat, salah posisi, tidak sesuai dengan faknya. Maka mengenali potensi yang dimiliki karyawan itu ternyata penting. Berdasarkan CV, wawancara, tentu kita bisa menggali potensi apa ini karyawan yang pas untuk posisinya. Kemudian budaya politik kerja yang sehat, ya, normatif ya Bapak Ibu. Cara bekerja satu ada yang berdasarkan orientasi kerja, ada yang orientasi jabatan, ada yang berorientasi pada nominal rupiah. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri. Pasti setiap orang yang namanya bekerja, ya penghargaan dalam bentuk gaji, insentif, itu ya pasti. Sudah lama bekerja, berharap terhadap jabatan, itu satu hal yang umum saya kira. Hanya masalahnya ketika tujuan-tujuan itu bisa diwujudkan dalam suasana yang positif, ya, sistem yang positif, budaya yang sehat, itu akan berpengaruh positif, berpengaruh baik. Kemudian benchmarking, melakukan perbandingan dibanding, ya, mengevaluasi, kemudian kira-kira nanti mungkin tidak sesuai atau
Kenapa pencapaian kita justru malah di bawah standar, sedangkan ada lembaga lain yang mampu mencapai. Baik, kita lanjutkan. Ini putus nyambung seperti cintanya ABG ya. Ini juga bagian dari kendala ini. Bagaimana ke depan, apakah akan tetap dilakukan pembelajaran daring seperti ini, atau kita evaluasi. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Ya. Yang terakhir nih, memotivasi dengan cara yang menyenangkan. Ini ada cara memotivasi orang itu satu dengan penghargaan, satu dengan ancaman. Tentu umumnya orang, karyawan, pegawai, semua SDM ya, ketika dimotivasi dengan cara yang menyenangkan, itu bisa diterima. Penghargaan dengan reward itu cenderung banyak lebih menerima. Tapi juga ada beberapa pegawai, karyawan yang cukup diberi ancaman, mereka justru malah tertantang untuk bisa berprestasi. Itu Bapak Ibu. Baik. Ya. Kembali pada metode pembinaan pemberdayaan. Ciptakan tim sharing, diskusi. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam kepemimpinannya. Kemudian pahamkan, bantu karyawan melihat tujuan, melihat kembali maaf Bapak Ibu putus nyambung lagi, kita sambung lagi ya.
kepemimpinan pemberdayaan. Menolak mikromanajemen. Menolak mikromanajemen. Ini bagian dari proses pengendalian. Dan melibatkan karyawan, menyadari karyawan adalah aset. Beberapa metode konsep kepemimpinan dan pemberdayaan itu dilakukan. Ini bagian dari tipe kepemimpinan yang bebas, tetapi masih dalam batasan tidak mendukung dengan baik ini. Ada komentar Bapak Ibu? Silakan, cukup. Baik, cukup ya. Saya kira demikian pertemuan kedua pada kesempatan ini yang membahas tentang overview kepemimpinan dan pemberdayaan. Kita ketemu lagi ini maksimal dari hari ini.